Ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mujalasah muwajahah di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini dalam rangka membaca sholawat dalailul khairat. Jadi sholawat dalailul khairat dari namanya saja sudah artinya memberikan arti kebaikan-kebaikan yang banyak. Kitab atau sholawat dalailul khairat yang di tangan panjenengan semua, di tangan Anda semua, ini merupakan kumpulan dari sholawat-sholawat yang ma'thur, yang langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti sholawat Ibrahim di hizib hari Senin nanti. Kemudian sholawat dari para sultanul aulia, kutub-kutubnya para wali, itu ada di sini semua. Jadi kitab Dalail Khairat, amalan Dalail Khairat ini adalah amalan para kiai-kiai sepuh zaman dahulu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya lihat sangat Dalail Khairat beliau mengambil dari Termas, dari Kiai Mahfud. Kemudian ini juga diajarkan di pondok-pondok yang berbasis salaf seperti Lirboyo, Sidogiri, Peloso, Al-Falah itu ya. Kemudian di Tambak Beras juga ada untuk wilayah Jawa Timur, banyak. Jawa Tengah juga banyak. Bahkan ada pondok yang modern Bina Insan Mulia, nggak salah Kiai Jazuli namanya, itu di Jawa Barat. Kemarin saya share juga di grup. Nah itu juga pengamal dalail semua. Nah ini santrinya. Bahkan beliau mendirikan pondok ini di daerah atau di jalan yang sempit dan tidak dikasih pelang, tapi hanya mengandalkan dalail itu. Kemudian santrinya sangat luar biasa banyaknya. Nah, tentang kitab Dalail Khairat sendiri, saya yakin sebagian sudah mengerti dan paham dengan kitab tersebut, yang mana biasanya ada maharnya. Mahar ini adalah ada tirakatnya. Jadi sebelum mengamalkan Dalail Khairat biasanya ada puasa dalail. Kalau di Jekulo Kudus itu minimal 3 tahun. 3 tahun tidak boleh putus. Kalau putus ngulangi lagi itu. Nah, yang sanad saya peroleh dari Habib Abu Bakar As-Segaf yang pertama, yang kedua dari Habib Hasan bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, yang ketiga dari Habib Ahmad bin Utsman Al-Idrus, beliau menantu dari Habib Abdul Qadir bin Faqih Malang. Kemudian dari Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadar, yang terakhir dari Habib Abdurrahman bin Faqih, cucu dari Habib Abdul Qadir bin Faqih. Alhamdulillah. Oh ya, yang terakhir dari Kiai Ali Mas'adi. Nah, sebelum saya berangkat ke sini juga sowan minta sangu maksud Dalail Khairat ini. Dan alhamdulillah dari seluruhnya tidak memberikan syarat untuk puasa. Jadi kalau panjenengan nanti ngamalkan dari kami, tidak ada puasanya, karena puasanya ditanggung oleh yang memberikan dalail tersebut. Itu enaknya sudah matang gitu. Jadi tinggal mengamalkan. Sekilas tentang Dalail Khairat, bahwa pengarangnya atau mu'alifnya itu adalah Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Beliau keturunan Rasulullah. Hidupnya di Maroko atau di kota Fes tepatnya. Jadi suatu saat beliau ini sudah masuk waktunya sholat zuhur dan mau menjelang asar gitu. Mau habis waktunya. Mau cari air untuk wudhu ini nggak dapat, akhirnya ketemu sumur ini nggak ada timbanya. Mau ngambil air ini bingung, sudah waktunya mepet gitu. Kemudian ada anak
kecil, umur 9 tahunan kalau nggak salah. Ditanya, kenapa Syekh panjenengan kok kelihatan bingung? Ini nak, saya ini sudah menjelang waktunya zuhur habis, hampir asar, mau wudhu untuk sholat zuhur, ketemu sumur tapi nggak ada timbanya. Saya bingung. Dijawab sama anak kecil tadi. Begitu saja kok bingung Syekh. Akhirnya oleh anak kecil tadi yang usia 9 tahun berdoa, ditiuplah sumur itu, air itu kemudian meluap ke atas. Karena waktu sudah mepet, Syekh Jazuli ini tidak tanya, langsung wudhu saja kemudian sholat. Setelah sholat dicarilah alamat rumah anak tersebut. Kemudian ketemu sambil berkata, wahai anakku, demi Allah, demi Rasulullah, tolong jelaskan kenapa engkau diberikan karomah oleh Allah padahal masih kecil dengan karomah yang seperti itu. Kemudian dijawab anak itu, andai kata panjenengan Syekh tadi tidak berkata demi Allah dan demi Rasulullah, tidak akan saya jawab. Akhirnya dijawab, saya memperoleh karomah keberkahan seperti itu karena hampir tiap hari saya tidak lepas mengamalkan membaca sholawat Nabi. Jadi hari-harinya membaca sholawat Nabi. Kemudian sejak itu Syekh Sulaiman Jazuli ini akhirnya khalwat. Khalwat ini menyepi diri, mencari tempat yang sepi. Kemudian beliau menyusun kitab Dalail Khairat yang berisi sholawat-sholawat yang ada di tangan panjenengan ini selama 16 tahun. Jadi 16 tahun ini menyusun sampai kemudian sempurna. Nah, sekarang ada di tangan panjenengan. Banyak sekali murid-muridnya mengambil keberkahan sholawat dari beliau. Akhir dari kisah hidup beliau, beliau wafat ketika sholat subuh. Nah, sholat subuh di saat sujud yang kedua beliau kemudian wafat dan dimakamkan. Ketika sudah puluhan tahun, ada yang katakan 70 tahun, karena semakin banyaknya peziarah, maka makam itu dipindah untuk di tempat yang lebih luas. Ketika dibongkar ternyata masih utuh setelah 70 tahun, jasadnya masih utuh. Bahkan yang terbaru kemarin ada di medsos itu 700 tahun yang lalu, sudah 700 tahun yang lalu, dan dibongkar, dipindahkan, ternyata jasad beliau juga masih utuh, bahkan tidak kelihatan seperti kusut atau menyusut, tetap seperti seorang yang tidur. Jadi itu diantara Dalail Khairat. Kemudian diantara pesan dari para ulama, dari para masyayikh, diantara yang saya kutip langsung dari guru saya Habib Abu Bakar Segaf, juga dari Kiai Makhrus Ali Lirboyo, bagi pengamal Dalail Khairat yang istiqomah akan diberikan 3 hal. Yang pertama, kalau itu menjadi kiai, menjadi orang alim, maka akan menjadi orang alim yang benar-benar alim, bukan sekedar alim-aliman atau kaleng-kaleng bahasa sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak alim, kalau dia jadi orang kaya, maka jadi orang yang kaya yang benar-benar kaya, sangat kaya, bukan kaleng-kaleng. Contoh kecil, jenengan mungkin pernah kenal dengan Gus Haryanto, PO Haryanto, pernah dengar ya? Itu dulunya seorang tentara dari pangkat yang Letjen, pelet ijen sampai kopral, Prajurit 2 merah ya. Kemudian sambil menjadi tentara ketika sore narik angkotnya orang, kemudian mendapatkan ijazah Dalail Khairat dari seorang kiai dan diamalkan. Nah, kemudian dia berkembang sampai punya bus yang jumlahnya ratusan ya sampai sekarang itu, dan berhenti dari tentara. Banyak tentara jenderal yang datang kepadanya, dia bilang, sampean ini kopral prajurit tapi bayarannya jenderal. Tapi itu bukan tujuan kita ya, bukan tujuan Dalail, meskipun itu sebagai bunga-bunganya saja. Kalau tidak dapat 1 dan 2 tadi, tidak alim juga tidak kaya, yang ketiga itu biasanya adalah
doanya mustajabah. Jadi pasti dapat satu dari 3 itu. Yang ketiga doanya mustajabah. Kalau nyuwuk, tahu nyuwuk ya? Air itu diminumkan, biasanya manjur, mandi bahasanya gitu. Nah itu diantara fadilah dari Dalailul Khairat. Tentunya sangat banyak sekali, sangat banyak. Yang lebih penting lagi ketika dibaca di daerah, maunya seperti daerah kita ini di Jayapura, insya Allah akan menjadi peredam, akan mendinginkan suasana dari segala hal-hal yang membahayakan kita. Daerahnya menjadi tenang, menjadi damai. Nah, itu diantara manfaat dari Dalailul Khairat. Nah, baik, kita langsung sekarang ke halaman 3, monggo dibuka. Itu muqaddimah ya, ibtida. Muqaddimah fi ibtida qiraatil khairat. Pembukaan dalam membaca Dalailul Khairat. Jadi yang pertama tawasul dulu. Dengan apa? Mencari ridhonya Allah. Li ridhoillahi ta'ala al-Fatihah. Kita berharap ridhonya Allah. Jadi membaca ini biar tidak salah niatnya, kita memohon ridho Allah. Yang kedua, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul kepada kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid sholawatnya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang pertama kepada ruhnya Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Jazuli, ini adalah mu'alifnya, mu'alif dari kitab Dalail. Yang kedua Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban Asyaqaf, ini kakek dari yang mengijazahi saya. Jadi saya punya guru namanya Habib Abu Bakar Asgaf, ini kakeknya. Nah, konon menurut cerita beliau, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban adalah yang membuka kewalian dari Habib Abu Bakar Asgaf di Gresik itu. Jadi ini termasuk gurunya. Ada sedikit cerita yang saya peroleh dari Habib Abu Bakar tentang kakeknya ini. Jadi domisilinya di Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur dulu, zaman Belanda. Dari Tarim, mendirikan ribat di sana atau pondok. Ketika mendirikan, makin lama santrinya makin banyak dan sangat banyak. Kemudian pengaruhnya juga besar. Maka Belanda ini takut kalau kemudian nanti memberontak atau melawan membangkang pada perintah Belanda. Maka dibikinlah fitnah bahwa Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban ini telah menghamili santriwatinya. Dihembuskan fitnah itu, dan anehnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban ini tidak menyangka dan juga tidak menolak, diam saja. Lama-kelamaan fitnah semakin menyebar, banyak orang benci akhirnya, asalnya senang jadi benci, santrinya lama-lama juga berkurang, tinggal sedikit. Ketika usia kandungan perempuan tadi atau santriwati tadi yang dituduh dihamili itu sudah besar dan sudah mau melahirkan, maka diundang, Belanda diundang, masyarakat sekitar diundang, santri diundang. Pas hari kelahiran, lahir bayi itu, kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban bertanya kepada bayi kecil itu, siapa nama bapakmu? Maka dijawab sama bayi tadi dengan kuasa Allah, menjawab bahwa bapak saya adalah ini bin ini. Akhirnya orang-orang minta maaf pada Habib Qadir, dan semakin ramai pondoknya. Tapi beliau kemudian justru balik ke Hadramaut. Kenapa? Takut dikultuskan. Itu ceritanya. Itu salah satu danta karomahnya Habib Qadir, salah satu wali kutub. Jadi panjenengan biar kenal dan berbicara atau mengisahkan seorang ulama atau seorang wali itu akan menurunkan rahmat. Dan berikutnya setelah Habib Abdul Qadir itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini pengarang kitab Sintud Duror itu ya. Kemudian Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, ini di Bogor biasa disebut Habib Empang itu. Kemudian Habib Alawi bin Syaqafi Asyaqafi, ini di Pasuruan di Keraton.
Kalau sekarang itu punya cucu namanya Habib Taufik Assegaf dari Pasuruan. Habib Taufik itu cucunya ini. Kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ini yang di Gresik itu, yang tadi yang dibuka futuhnya. Terus Habib Soleh bin Musin Al-Hamid, ini juga wali Allah, wali kutub yang ada di Tanggul di Jember. Ini Mas Ainul harus tahu. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, ini musnid hadis kenalnya di mana ini? Malang. Sama kemudian Habib Abdul Qadir bin Faqih juga ini putranya. Jadi dimakamkan sama di sana. Kalau siapa ya? Habib Qures, Habib ini Pak Qures Shihab, Habib Qures bin Shihab itu menyatakan bahwa Habib Abdul Qadir bin Faqih ini adalah Syekh Abdul Qadirnya Indonesia. Gitu. Pernah mengatakan begitu. Itu nama wali-wali, nama apa? Habaib ini terus ke bawah itu. Kemudian sampai pada titik-titik itu ada Ki Abdul Hamid. Ki Abdul Hamid kita dari Pasuruan yang kita kenal dengan ahli sholawat. Nah, titik-titik ini, titik-titik itu nanti diisi dengan siapa yang mengijazahi. Bisa juga guru-gurunya dulu yang sudah mengijazahi itu dibaca di situ. Atau para masyayikh kita, namanya Mbah Maimun Zubair, namanya Mbah Hasyim Asy'ari dan seterusnya boleh diisi di situ. Kemudian Al-Fatihah, bisul Fatihah di bawah itu. Kemudian halaman yang berikutnya halaman 5 di nomor 4. Nomor 4 itu ada nawaina bi qiraati dalailul khairat, kami berniat membaca dalail khairat. Ini juga memperbaiki niat. Alaman awahu aslafuna jaduna rijaluna syukhuna. Jadi niat kita itu sebagaimana niatnya para salaf soleh, orang-orang tua dulu, para suyukhana, para kiai-kiai kita yang dahulu. Yang jelas niat-niat orang-orang tua kita dahulu, kiai-kiai kita dahulu itu lebih ikhlas daripada niat kita, lebih bagus dari niat kita. Maka kita mendompleng, mengikuti niat beliau-beliau. Nah, gitu. Kemudian juga niatnya siapa? Wa ala manawa Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ini di Madinah, ini masih hidup beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit ini. Bin Habib Umar bin Hafid itu juga. Nah, insyaallah ini sanad kita juga sampai pada Habib Umar bin Hafid nih. Habib Abdullah Syadiri juga. Kemudian anallahu yudkhiluna fi hatihim, ini kita minta agar Allah memasukkan niat kita kepada niat-niat mereka beliau-beliau itu semua. Jadi niat beliau-beliau semua itu pasti lebih baik. Pasti urusannya dunia akhirat itu pasti. Wa amalana fi amalihim, dan amal kita sebagaimana amal-amal beliau-beliau itu. Dan terus itu wala hadiniya kuliah sunnah jamal qudrat dunya bisyurul Fatihah. Jadi itu niat kita biar tidak salah dituntun di situ. Kemudian yang nomor 5, alhamdulillah akhirih ini terus dibalik halaman monggo berikutnya halaman pinter itu 4, 5, 6 gila. Ada doa hajat sendiri. Ya. Sudah ya. Wa ala alihi wasallam itu fi dalail khairat wa nas'aluka wa nas'alu bi auliyaika. Jadi setelah kita niat dengan niatnya para pendahulu kita, kiai-kiai terdahulu, salaf-salaf terdahulu, kemudian kita diberikan kesempatan untuk meminta wa nas'aluka wa tawassalu bi auliyaika, dan saya memohon berdoa wa tawassalu bi auliyaika, dengan bertawasul kepada wali-walimu ya Allah. Jadi kita memohon pada Allah, bertawasul melalui wali-wali yang sudah disebutkan tadi ya di awal sampai termasuk terhadap Nabi Muhammad. Baru apa doanya? Enggak ada. Kita semua punya hajat di dunia dan akhirat. Nah, silahkan hajatnya itu kemudian dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibaca sampai akhir, sampai bisurul Fatihah itu. Kemudian nomor 6, membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir amri, memohon baca 100 Fatihah. Satu kali mawon. Bisurul Fatihah satu kali. Rabbi shrah li ini mungkin. Dibaca 100 ya? Itu yang Rabbi shrah li ini.
Yang nomor 6 itu Rabbi shrahli sadri wa yassir amri. Itu kita mohon dilapangkan hati kita. Rabbi shrahli sadri wa yassir, dan dimudahkan urusan kita. Jadi sebelum mudah urusan kita itu kita minta dilapangkan hati. Sebesar apapun masalah, kalau hati kita itu lapang, hati kita itu jembar bahasanya, luas, maka masalah itu kecil. Ibarat lautan itu menerima kotoran apapun tetap menjadi lautan yang tidak akan berubah. Itulah hati kita. Tapi kalau hati ini sudah sumpek, ibarat air dalam satu gelas terkena kotoran sedikit pun sudah berubah. Nah itu gambarannya. Maka kita berharap pada Allah, memohon pada Allah agar dilapangkan hati kita. Kemudian apa? Urusan menjadi mudah. Wa yassirli amri. Itu kalau dibaca sendiri, membaca sendiri, baca 100 kali sambil pegang dada kiri sini ya. Rabbi shrahli sadri wa sini, dada kiri dipegang. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, Rabbi shrahli sadri wa sini begitu. Yang hati kita ini, sudur kita ini dalam ini biar kemudian lapang. Kalau dibaca di majelis seperti ini cukup 10 kali. 10 kali mawar, 10. Baru setelah itu baca ayat kursi bila nafasin. Kalau bisa 1 kali tanpa nafas, kira agak cepat biasanya. Kalau tidak kuat tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir itu agak cepat biar 1 kali nafas. Kemudian baca fallahu khairun hafidhu wa arhamur rahimin. Disambung halaman berikutnya, baca bismillah, kemudian istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian baca tasbih dan tahmid, subhanallah walhamdulillah 3 kali. Setelah itu al-fatihah. Kemudian berikutnya membaca al-ikhlas bi'audhu ma'a basmalah. Jadi membaca al-ikhlas ini diawali dengan ta'awud bi'audhu, artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma'a basmalah dengan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad ila akhirih. Diulang lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad ila akhirih 3 kali. Jelas nggih? Kemudian membaca al-muawwidhatain ma'a basmalah, al-falaq dan an-nas. Jadi cukup bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq ila akhirih, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Membaca al-ikhlas 3 kali ini kalau menurut hadis kan sudah khatam Al-Quran, seakan-akan seperti khatam Al-Quran 3 kali. Kemudian membaca ta'awud ini, membaca al-falaq dan an-nas ini adalah untuk penjagaan kita. Disambung dengan bacaan Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka iman itu. Jadi dengan menyebut nama-nama Allah yang indah-indah itu, fad'uhu biha, maka memohonlah. Sebelum kita meminta pada Allah, kita diperintahkan, diajarkan untuk memuji Allah. Di antaranya dengan apa? Dengan menyebut nama-namanya yang indah itu, Asmaul Husna. Ada 99. Caranya gimana nih? Ar-Rahmanu jalla jalaluh, Ar-Rahimu jalla jalaluh, Al-Maliku jalla jalaluh. Pakai jalla jalaluh sampai dengan akhir di halaman 10 kalau di sini itu halaman 10. Sampai Al-Warisu jalla jalaluh, Ar-Rasidu, kemudian Asy-Syaburu jalla jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Berarti Asmaul Husna sudah selesai. Kemudian baca asma Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada bulatan-bulatan ya, lingkarannya ya. Nanti cara bacanya seperti ini. Jadi cukup yang pertama saja membaca lengkap seperti ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammad. Langsung berikutnya Sayyiduna Ahmad, Sayyiduna Hamid, Sayyiduna Mahmud, Sayyiduna Ahid, Sayyiduna Wahid, Sayyiduna Mahin, Sayyiduna Hasyir, Sayyiduna Akib sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Toha diulang seperti depan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Toha, Sayyiduna Yasin, Sayyiduna Tahir, Sayyiduna Mutahhar, Sayyiduna Tayyib, Sayyiduna Sayyid, Sayyiduna Rasul, Sayyiduna Nabi, Sayyiduna Rasulur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang qayyim ini Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Qayyim, Sayyiduna Jami' dan seterusnya.
Itu nama-nama Kanjeng Nabi. Kalau Asmaul Husna, nama-nama Allah tadi ada 99, Asma Nabi itu ada 201 nama dalam kitab ini. Ya, biasanya kita kenalkan Ahmad dan Muhammad. Melalui kitab ini kita tahu ternyata ada 201 nama. Cara bacanya seperti itu sampai terakhir halaman 18. Halaman 18. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Berarti sudah selesai membaca apa asma Nabi. Kemudian baca doa niatnya. Jadi setelah Asmaul Husna, asma Nabi, kita baca niatnya. Niatnya ditata kembali di sini. Dituntun kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa hasbiyallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada hauqalah di sini itu menunjukkan wala haula wala quwwata illa billah, bahwa orang yang membaca kitab Dalail ini, membaca sholawat itu tidak lepas dari semuanya adalah karena apa? Allah yang menggerakkan. Tanpa Allah tidak akan bisa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jadi Anda hadir di sini, ditakdirkan di sini itu karena memang tadi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tanpa itu tidak akan bisa. Kemudian Allahumma inni abra'u ilaika la haula wala quwwata illa billahil dan seterusnya itu. Allahumma inni nawaitu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berniat membaca sholawat Nabi. Tujuannya ini apa? Li amrika, karena perintahnya Allah. Membaca sholawat itu karena apa? Perintahnya Allah. Di mana? Di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu perintah. Wa tasdiqan li nabika, dan tujuannya adalah apa? Membenarkan nabi, kenabian dari Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Sampai dengan halaman 20. Kemudian baru masuk halaman 21 hizibnya, Nah, hizibnya. Itu yang untuk hataman itu masing-masing berbeda hizibnya yang dipegang. Nah, yang di kitab yang lengkap ini, kalau yang sudah ijazahan yang mengamalkan, nanti cara mengamalkannya adalah disesuaikan dengan harinya. Umpamanya sekarang hari Kamis Jumat. Sekarang sudah masuk Jumat karena pergantian bulan hari di dalam bulan Hijriah itu adalah masuknya maghrib. Masuk maghrib tadi sudah hari Jumat. Nah, maka kita cari hizib hari Jumat umpamanya di sini. Di halaman 83 untuk yang kitab yang lengkap ya. Kalau anak-anak itu yang per juz, per hizib untuk hataman. Itu untuk yang hari Jumat namanya. Itu yang anak-anak pegang itu ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggih. Nah, itu yang untuk hataman memang. Kalau yang ini untuk dibaca masing-masing untuk lengkap. Nah, ini kemudian baca hizibnya. Hizibnya dibaca dari awal sampai akhir, umpamanya 83 sampai akhir hizib hari Jumat halaman 99 namanya. Yaitu sama menyesuaikan kitabnya itu hizib yang dipegang itu umpamanya hari Senin ya Senin seterusnya sampai akhir hizib hari Jumat. Setelah selesai baca hizib per hari itu, kita lanjutkan kemudian dengan membaca sholawat Badri Tamam di halaman 143. 143. Nah, itu dibaca 14 kali. Allahumma sholli ala Badri Tamam, Allahumma sholli ala Nuril Dhalam, Allahumma sholli ala Miftahi Dari Salam, Allahumma sholli ala Syafi'i fi Jami'il Anam. Sebanyak 14 kali. Kalau menurut Habib Hasan, kalau ingin cepat naik haji dibaca 16 kali. 16 kali. Tidak hanya ketika selesai baca Dalail, diamalkan habis sholat tidak apa-apa. Terus disambung di halaman 144 itu membaca syairnya, baitnya. Ya rahmatullahi inni khaifun wajil ya nimatullahi inni muflisun ani wa isali amalun alqa alima bih, dan seterusnya itu.
Kemudian baru kita membaca doa 145 ya. Baca doanya. Jadi diawali dengan membaca memuji hamdalah, kemudian sholawat, baru membaca doa. Dan yang terakhir di halaman 151 ada talqin. Jadi setelah baca dalil baca talqin. Ini dari Habib Abu Bakar As-Siddiq. Karena talqin ini diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada beliau dengan yaqdotan ya, yaqodo, bukan dalam mimpi. Karena Rasulullah ngendikan bahwa akhir zaman itu dari 1000 umat beliau yang wafat, itu yang husnul khotimah itu hanya sekitar 1 atau 2 orang. Hanya 1 atau 2 orang. Maka biar husnul khotimah, dibiasakan membaca talqin ini. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Nanti dibaca oleh pemimpin yang mendengarkan kemudian mengikuti. Ada pertanyaan? Kalau sudah jelas kita praktekkan ini. Sampun? Jadi nanti dibaca sesuai hizib yang dipegang masing-masing. Kalau yang bawa buku yang lengkap, silahkan milih hizibnya, milih Jumat sakit. Monggo kita awali dulu. Kita salam kepada Kanjeng Nabi dulu. Saya yang awal terus diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. برضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة